Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Syekhur Rujang Huda. Yang saya hormati dosen pengampu untuk mata kuliah kultur jaringan, yaitu Pak Bayu Andrianto, SPMSI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit tentang materi kultur jaringan, yaitu ruangan dalam laboratorium kultur jaringan. Pertumbuhan eksplan dalam kultur jaringan diusahakan dalam lingkungan yang aseptik dan terkendali. Laboratorium yang efektif merupakan salah satu unsur penting yang ikut menentukan keberhasilan pekerjaan, baik untuk penelitian maupun produksi laboratorium. Sebaiknya dibangun di daerah yang udaranya bersih, tidak banyak debu dan polutan. Bangunan laboratorium kultur jaringan sebaiknya mempunyai pembagian ruangan yang diatur sedemikian rupa sehingga tiap kegiatan terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi mudah saling berhubungan dan mudah dicapai. Dalam artian, mobilitas harus terkendali untuk mengurangi tingkat transplantasi dari mikrobakteri yang dapat mengganggu atau merusak terjadinya dalam kegiatan proses kultur jaringan. Laboratorium kultur jaringan merupakan tempat untuk melakukan kegiatan kultur jaringan. Pada laboratorium kultur jaringan, terdapat beberapa ruangan dengan fungsinya masing-masing. Sebagai ruangan kultur jaringan, sebaiknya ruangan-ruangan tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan laboratorium kultur jaringan, yaitu pertama, aseptik atau steril, yang artinya bebas dari kotoran dan mikroorganisme. Kedua, leluasa melakukan kegiatan atau mobilisasi. Ketiga, mudah melakukan pengaturan suhu, kelembapan, dan cahaya. Keempat, kebersihan ruangan dan tempat kerja selalu dijaga serta disiplin ketat. Dalam artian, kebersihan, sterilisasi dari tempat dilakukannya kegiatan kultur jaringan merupakan salah satu unsur penting yang perlu dijaga untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan perbanyakan secara kultur jaringan. Baik dimulai dari kondisi tempat, kondisi keadaan lingkungan, dari alat-alat dan bahan yang digunakan, serta mobilisasi pekerja yang dapat terjaga dengan baik, dan kedisiplinan dari setiap pekerja untuk tetap menjaga kesterilan dan kebersihan dari ruangan kultur jaringan tersebut. Selanjutnya, ruangan dalam lab kultur jaringan terdiri dari 4 minimal yang harus dipersiapkan, yaitu ruangan pertama adalah dapur, kedua ruangan preparasi, ketiga ruang tanam, dan keempat ruang kultur inkubasi atau inkubasi. Untuk ruangan dalam lab kultur pertama yaitu dapur, merupakan tempat pencucian alat-alat sebelum disterilisasi. Di dapur terdapat tempat pencucian atau dalam kurung sink dengan keran, bak sampah, serta rak tempat menaruh alat-alat setelah dicuci. Dalam artian, dapur di sini adalah digunakan untuk membersihkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan perbanyakan kultur jaringan untuk melakukan pembersihan yang diharapkan dapat memberikan kebersihan terhadap alat dan bahan yang digunakan ke depannya. Selain itu, dapur ini juga digunakan sebagai tempat pembuangan sisa dari bahan-bahan yang telah digunakan, supaya tiap ruangan yang ada dalam lab kultur dapat teratur dan bersih, serta untuk menjaga kesterilisan ruangan kultur sendiri. Untuk ruangan dalam lab kultur kedua yaitu ruang preparasi. Ruang preparasi merupakan tempat pembuatan media. Pada ruangan ini diletakkan rak yang berisi zat kimia, timbangan, magnetic stirrer, kulkas, tempat zat kimia yang harus disimpan pada suhu dingin seperti zat pengatur tumbuh, media tanam, media kemasan, vitamin, dan lain-lain, serta meja untuk melakukan pekerjaan pembuatan media. Dalam artian, ruang preparasi ini digunakan untuk kegiatan pembuatan media, supaya media yang digunakan tetap terjaga kesterilisasian. Ruangan tersebut harus dapat memenuhi syarat untuk mengatur zat-zat tersendiri yang akan digunakan, seperti zat yang harus berada pada suhu yang dingin ataupun zat kimia yang harus terhindar dari kontaminasi mikroorganisme lainnya. Untuk ruangan dalam lab kultur lainnya, yaitu ruangan
Ruang tanam. Ruang tanam merupakan ruang untuk menanam kultur. Ruangan ini harus dijaga sterilisasinya agar pekerjaan kultur dapat terhindar dari kontaminasi dan berjalan dengan sukses. Dalam artian, kunci utama kegiatan kultur jaringan adalah terdapat dari ruang tanam, di mana pemindahan expand harus tetap terjaga kesterilisasinya, sehingga expand yang dipindahkan dari ruangan ini akan dapat tumbuh dan terhindar dari mikroorganisme yang dapat mengganggu pertumbuhan dari sel kuljar yang telah dilakukan. Karena dari ruang tanam ini merupakan kunci atau inti keberhasilan dari kegiatan kultur jaringan. Untuk ruang dalam lab kuljar yang keempat, yaitu adalah ruang kultur atau ruang inkubasi. Ruang kultur merupakan ruang untuk meletakkan dan menumbuhkan hasil kultur yang kita tanam. Ruangan ini dilengkapi dengan pendingin yang bisa diatur suhunya. Dalam artian, ruangan ini merupakan ruangan yang harus tetap terjaga kesterilisasiannya, karena ruangan ini merupakan ruangan yang sangat intim. Dalam artian, ruangan ini dilakukan untuk pemindahan atau peletakan hasil kultur yang kita tanam, serta harus terjaga dari suhu dan kondisi kesterilisasian ruangan ini. Sehingga hasil kultur yang kita tanam dapat tumbuh dan terhindar dari kontaminasi mikroorganisme dari luar yang dapat mengakibatkan kegagalan pertumbuhan dari hasil kuljar yang kita lakukan. Berikut adalah denah ataupun minimal denah yang harus diterapkan di ruangan kultur jaringan, yaitu pintu masuk, kemudian nomor 1 ada lemari bahan kimia untuk menjaga bahan-bahan yang bersifat kimia, papan tulis, meja, dan yang keempat adalah lemari bahan kimia juga. Untuk selanjutnya ada ruangan dapur, ruangan kewirausahaan yang bisa disesuaikan untuk kondisinya. Dan untuk berikut adalah denah atau ruangan secara kultur jaringan yang dilihat dari dalam, yaitu pertama ada rak kultur, kemudian ada shaker, ada mikroskop yang terdapat di ruang tanam, laminar, terus ada ruang stok media. Dalam artian ruangan ini digunakan untuk menyimpan media yang telah disiapkan. Terus ada ruangan preparasi, lemari, dan meja kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang ruang dalam lab kerja. Dalam artian, kegiatan dalam kultur jaringan dimulai dari persiapan alat dan bahan, serta ruangan yang harus terjaga kondisi sterilisasi dan tidak terkontaminasi dari mikroorganisme luar untuk menjaga tingkat pertumbuhan atau keberhasilan dari kegiatan kultur jaringan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.